Sensor cahaya dan gerak. Adapun komponen-komponen yang digunakan untuk merangkai rangkaian ini. Yang pertama adalah Arduino Uno R3, yang kedua sensor PIR, yang ketiga LDR, keempat lampu, 5 baterai 9 volt, 6 kabel jumper, dan yang terakhir adalah relay SPDT. Sensor PIR, Passive Infrared Sensor, berfungsi untuk mendeteksi gerakan. Sensor ini mengukur sinar inframerah yang dikeluarkan dari objek, seperti manusia, binatang, dan lain-lain dengan suhu tertentu. Sensor PIR bersifat pasif, yang berarti sensor ini tidak memancarkan sinar inframerah, melainkan hanya menerima radiasi sinar inframerah dari luar. Sensor PIR hanya akan mendeteksi jika objek bergerak, atau secara teknis saat terjadi adanya perubahan pancaran inframerah. Selanjutnya adalah LDR, atau Light Dependent Resistor. Adalah salah satu jenis resistor yang nilai hambatannya dipengaruhi oleh cahaya yang diterima olehnya. Besarnya nilai hambatan pada LDR tergantung pada besar kecilnya cahaya yang diterima oleh LDR itu sendiri. LDR berperan sebagai sensor cahaya di dalam aneka rangkaian elektronika, seperti saklar otomatis berdasarkan cahaya. Jadi, apabila sensor terkena cahaya, maka arus listrik akan mengalir atau on. Dan sebaliknya, apabila sensor berada di dalam kondisi minim cahaya atau gelap, maka aliran listrik akan terhambat atau off. Lalu ada lampu atau light bulb. Adalah lampu yang menggunakan satu atau lebih diode pemancar cahaya. Secara bentuknya, lampu bulb berbentuk bulat seperti lampu pada umumnya. Komponen selanjutnya adalah baterai. Adalah sebuah sumber energi yang dapat merubah energi kimia yang disimpannya menjadi energi listrik yang dapat digunakan seperti perangkat elektronik. Batu baterai berfungsi untuk menyediakan atau menyuplai energi listrik bagi alat elektronik tanpa harus tersambung ke listrik. Selanjutnya adalah kabel jumper. Adalah suatu istilah kabel yang berdiameter kecil yang di dalam dunia elektronika digunakan untuk menghubungkan dua titik atau lebih dan dapat juga untuk menghubungkan dua komponen elektronika. Kabel jumper memiliki pin konektor di setiap ujungnya, yaitu merupakan komponen penghubung rangkaian Arduino dengan breadboard. Kegunaan kabel jumper ini merupakan sebagai konduktor listrik untuk menyambungkan rangkaian listrik. Komponen terakhir adalah relay. Relay merupakan komponen elektronika yang mendayagunakan gaya elektromagnetik guna mengaktifkan maupun menonaktifkan kontak saklar. Dengan demikian, dapat diketahui bahwa arus listrik yang ada pada relay akan berfungsi untuk menggerakkan saklar. Pada rangkaian ini kami menggunakan SPDT, yaitu Single Pole Double Throw. SPDT adalah relay yang mempunyai 5 buah terminal, yang mana 3 buah terminal difungsikan sebagai kontak point atau saklar, sedangkan 2 terminal yang lain sebagai coil atau kumparan elektromagnet. Selanjutnya adalah penjelasan dari kode sensor cahaya dan gerak. Di sini kami menginisialisasi beberapa variabel. Pertama adalah variabel bulb dengan nilai 13, kemudian input PIR dengan nilai 2, variabel val dengan nilai 0, variabel sensor LDR dengan nilai A0, dan yang terakhir adalah variabel baru yang bernama hasil sensor LDR. Selanjutnya pada function setup, di sini kami men-setting beberapa variabel tersebut sebagai nilai input atau nilai masukan dan nilai output atau nilai keluaran, di mana variabel bulb sebagai nilai keluaran, kemudian variabel input PIR dan sensor LDR sebagai variabel masukan atau input. Selanjutnya untuk function loop, variabel val yang sudah kami inisialisasi sebelumnya, di sini kami jadikan sebagai pembaca digital untuk input PIR atau masukan dari sensor PIR. Kemudian variabel hasil sensor LDR kami gunakan sebagai pembaca analog dari sensor LDR. Selanjutnya adalah conditional looping, di mana hasil sensor LDR jika kurang dari 600, maka akan beralih ke conditional selanjutnya, di mana variable val sama dengan high, maka variable bulb akan menyala dengan delay 1000 second. Jika kondisi variable val tidak sama dengan high atau else, maka variable bulb akan bernilai low dengan delay 300. Kemudian, jika kondisi hasil sensor LDR kurang dari 600 tidak terpenuhi atau else, maka variable bulb akan bernilai low atau bahkan tidak menyala sama sekali. Di mana hasil dari intensitas yang diterima oleh variable bulb akan ditampilkan pada serial monitor yang ditangkap oleh hasil sensor LDR. Selanjutnya yaitu sensor asap. Dalam perancangannya, sensor asap terbagi menjadi beberapa komponen. Komponen yang pertama yaitu Arduino Uno R3, yang kedua yaitu sensor gas atau gas sensor,
Yang ketiga yaitu resistor, yang keempat LED, yang kelima buzzer, serta yang terakhir yaitu kabel jumper. Komponen yang pertama dalam sensor asap yaitu Arduino Uno R3. Fungsinya untuk mempermudah pengguna dalam melakukan prototyping, memprogram microcontroller, serta membuat berbagai jenis alat canggih berbasis microcontroller. Komponen yang kedua yaitu gas sensor. Gas sensor yang berupa MP2 merupakan gas sensor yang sensitif terhadap bau gas metana, butana, LPG, dan asap rokok. Gas ini biasanya digunakan untuk mendeteksi adanya LPG bocor serta orang yang sedang merokok. Yang ketiga yaitu resistor, berfungsi untuk menghambat arus listrik yang melewati rangkaian. Selanjutnya yaitu LED dan buzzer. LED sebagai indikator cahaya, sedangkan buzzer sebagai indikator suara sebagai tanda adanya asap. Yang terakhir yaitu komponen kabel jumper yang berfungsi untuk menyambungkan rangkaian listrik. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang kode dari sensor asap. Pertama, kami menginisialisasi MTX pin bernilai A5, red LED bernilai 2, buzzer bernilai 3, dan sensor trace bernilai 400. Masing-masing nilai variabel disesuaikan dengan port Arduino. Pada bagian void setup, MTX pin digunakan sebagai input yang nantinya akan menerima masukan berupa asap. Kemudian red LED sebagai output yang nantinya akan menampilkan lampu berwarna merah setelah mendeteksi adanya asap. Dan buzzer sebagai output nantinya akan mengeluarkan suara setelah mendeteksi adanya asap. Kemudian pada void loop, analog sensor digunakan untuk membaca nilai intensitas asap yang diterima pada MTX pin yang kemudian disalurkan ke port A5. Kemudian pada bagian perulangan, jika analog sensor lebih besar dari sensor trace, maka red LED akan menyala dan buzzer akan berbunyi setiap 200 milisecond. Dan sebaliknya, jika kondisi tersebut tidak terpenuhi, maka red LED tidak akan menyala dan buzzer tidak akan berbunyi.